نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita dan memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memperbaiki amal kita menjadi amal yang saleh. Pada pertemuan pagi ini akan kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan mengenai akidah yang benar dari kitab Al-Irsyadu ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, penjelasan tentang akidah keyakinan yang benar dan bantahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Ibn Fauzan, Ketua Lajnah Daimah Lil Buhuth, pimpinan ulama besar Saudi Arabia, Dewan Fatwa Saudi Arabia. Semoga Allah SWT menjaga beliau. Pada pertemuan ini akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai judul yang selanjutnya tentang kesyirikan atau beberapa bentuk kesyirikan besar. Bayanu anwa' minasyirkil akbar, penjelasan tentang jenis-jenis syirik besar. Telah kita bahas mengenai syirik di dalam khauf, rasa takut. Lalu telah kita bahas juga mengenai syirik di dalam al-mahabbah, kecintaan. Juga telah kita bahas sebelumnya syirik fi tawakkul, di dalam menggantungkan diri atau bertawakal. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai syirku fi ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan. Ini adalah kesyirikan atau jenis kesyirikan yang bisa dibilang sangat banyak terjadi di masyarakat kaum muslimin. Kesyirikan di dalam ketaatan, dan banyak yang melakukan kesyirikan ini atau yang jatuh di dalam kesyirikan ini orang-orang yang kelihatannya orang-orang saleh, orang-orang baik, tapi dia jatuh dalam kesyirikan ini. Makanya ketika kita dimudahkan Allah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amal-amal ta'ah, amal-amal saleh, harus kita koreksi ini tauhid kita di dalam at-ta'ah. Karena belum tentu semuanya orang yang sholat itu dia sholatnya di atas tauhid, atau dia saumnya di atas tauhid, berpuasanya di atas tauhid, di atas pengesaan kepada Allah, atau zakatnya atau hajinya
atau zikirnya. Belum tentu semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk ibadah ketaatan kepada Allah SWT, belum tentu ibadah tersebut di atas tauhid kepada Allah. Bisa jadi dua orang yang sholat sama-sama pakai baju koko, sama-sama pakai peci, sama-sama sholat di waktu yang sama, sholat subuh misalnya, sama-sama berjenggot, sama-sama orang kelihatannya orang soleh. Yang satunya sholat tersebut memberikan kebaikan yang besar untuknya di dunia dan di akhirat, mendatangkan ridho Allah SWT. Dan bisa jadi satunya sholatnya itulah penyebab nantinya dia akan diazab Allah SWT. Yang membedakan tauhid di dalam hatinya, yang membedakan yaitu bersihnya dia dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Kata Syekh, wa'lamu waffaqani Allah wa iyyakum anna minasyirki ta'atul ulama wal umara fi tahlil ma harrama Allah wa tahrimi ma ahalla Allah. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada diriku dan kepada kalian semua. Kata Syekh, anna minasyirik, sesungguhnya dari bentuk-bentuk kesyirikan ta'atul ulama, mentaati ulama. Nah, taat ulama bisa syirik. Ini berarti kan butuh ilmu ini membedakannya. Orang awam mau bisa, nggak paham orang awam. Orang yang tidak belajar, tidak mempunyai ilmu, susah membedakan ini. Ini taat ulama syirik. Oh, kok bisa taat ulama syirik? Sesungguhnya dari bentuk kesyirikan mentaati ulama atau mentaati umara, pemimpin-pemimpin, fi tahlili ma haramallah, dalam menghalalkan yang diharamkan Allah. Ada yang halal, ada yang haram, diharamkan oleh Allah. Tapi kita tahu ada beberapa ulama atau ada yang mengaku ulama apalagi menghalalkannya. Lalu kita halalkan, kita ikut ulama aja deh. Padahal ada Allah ini yang mengharamkan. Nah, kita ikut ulama, bukan ikut Allah. Itu perkataan aslinya atau hasilnya, hasil perkataannya itu. Walaupun dia tidak sadar, bisa jadi dia cuman pengen ikut ulama saja. Dia tidak tahu dengan ikut ulama itu dia bisa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut sadar bahwasanya perintah Allah jelas haram, lalu dia tinggalkan demi untuk mengikuti perintah ulama, maka ini ditakutkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini kan gak mungkin kita lihat bukan orang fasik, gak mungkin kita menuduh orang tersebut orang musyrik, ya kan? Kita lihat orangnya bisa jadi kelihatannya orang saleh, orang baik, orang taat. Saya ingat ada demo waktu itu, saya lihat di video. Sebelah sini bacanya Allahu Akbar juga. Sebelah sini juga Allahu Akbar. Mereka saling mendemo, yang ini mendemo ini, yang ini mendemo ini. Polisi berdiri di tengah-tengah. Ini kalian yang mana yang benar ini? Bingung polisi. Yang ini Allahu Akbar, yang ini Allahu Akbar. Saya juga Allahu Akbar ini. Nah, bingung polisi yang mana yang benar sebenarnya. Nah, ketika itu kita tidak bisa, kadang-kadang ya, kita tidak bisa membedakan mana yang ini dia sedang taat kepada Allah, mana yang dia sedang taat kepada selain Allah SWT atau tauhid. Karena kelihatannya sama-sama saja. Maka orang yang mentaati ulama atau umara, pemimpin, dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah
au tahrimu ma ahallallah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, yaitu pemuka-pemuka agama mereka, orang-orang ulama mereka, orang-orang alim ulama mereka, wa rahbanahum, itu orang-orang soleh di antara mereka, arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibnu Maryam, begitu juga Al-Masih ibnu Maryam, mereka jadikan Tuhan juga. Wa ma umiru illa liya'budullah, padahal mereka tidak diperintah melainkan hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilahan wahidan, Rabb, Tuhan, sesembahan yang satu saja. Hanya satu yang kita taati. Dalam menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan Dia, subhanahu wa amma yusyrikun, maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Maka yang kita jadikan sumber atau tempat ketaatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan selain itu mengikut kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulullah, kenapa? Karena perintah Allah. Taat kepada pemimpin, kenapa? Karena perintah Allah. Taat kepada ulama, kenapa? Perintah Allah. Tetapi ketika ketaatan yang dibawa Allah bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, lalu orang tersebut lebih mengutamakan ketaatan kepada selain Allah, bisa jadi di hatinya ada kesyirikan. Ada sesuatu yang diagungkan seperti mengagungkan Allah, atau ada sesuatu yang diagungkan lebih daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang susah melihatnya. Orang itu sendiri yang tahu atau Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Itu makanya kata Ibnu Abbas dalam sebuah hadis, asyirk kanamlati sauda, syirik itu seperti semut hitam ala hajaril sauda fi lailatil zalma, di atas batu hitam di malam yang kelam. Susah bedakannya. Kalau tidak dengan ilmu susah bedakannya. Nah, ini orang-orang Nasrani, kata Allah SWT, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan orang-orang soleh mereka Tuhan-Tuhan seperti Allah. Ini sudah terjadi dulunya. Ini ada. Kesesatan zaman dulu sama dengan kesesatan zaman sekarang. Kesesatan itu nggak ada tambahnya, nggak ada barunya, jadinya nggak ada. Kesesatan zaman Nabi Nuh sama kesesatan zaman sekarang sama. Zamannya Rasulullah SAW. Itu juga. Casingnya aja yang beda. Barangnya itu juga. Nah, kesesatan zaman Nabi Isa sama. Terjadi juga pada zaman kita, yaitu mereka menjadikan Tuhan-Tuhan, yaitu mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan orang-orang soleh mereka Tuhan-Tuhan seperti Allah. Wal Masih ibnu Maryam, begitu juga lah Al-Masih ibnu Maryam telah mereka jadikan Tuhan. Bagaimana tafsirnya? Ditafsirkan langsung di hadis Rasulullah SAW, fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah ala Adi ibni Hatim at-Ta'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hadis ayat ini di hadapan Adi ibni Hatim at-Ta'i. Dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattakhadhu akhbarahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibnu Maryam. Adi ini dulunya Kristen, orang Kristen. Kata Adi bin Hatim at-Ta'i, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami gak pernah sembah mereka. Ini dulu maksud. Dulu dia Kristen beliau ini.
Adi bin Hatim At-Tai ini Kristen. Lalu masuk Islam. Lalu dibacakan oleh Nabi SAW ayat ini. Kata Adi ibn Hatim, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Gak ada kami menyembah mereka, mana ada. Gak ada kami menyembah mereka. Memang kami sujud ke mereka. Pikirannya bukan begitu. Kalau kita pikirannya nyembah itu kan sujud, sholat atau apa. Kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Ini para sahabat aja belum paham sebelum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat nih orang yang paham bahasa Arab. Sahabat ini yang orang yang paling tahu dengan syariat ini. Dijelaskan lagi, didetail lagi oleh Nabi SAW biar paham. Kata Adi bin Hatim, lasna na'buduhum, kami bukan menyembah mereka ya Rasulullah. Enggak ada kami menyembah mereka. Qala alaysa yuhilluna lakum ma haramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Qala bala. Bukankah kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah untuk kalian? Dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah untuk kalian. Jadi pendeta-pendeta tersebut atau ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah untuk kalian, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untuk kalian. Qala bala, iya memang begitu. Ada yang begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Itu ibadahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian sedang ibadah kepada mereka. Nah, berat. Syirik ini menyusup, masuk, kadang-kadang tidak sadar, orang tidak sadar. Ini ibadahnya nih. Kalian mulai taat, kalian melakukan ketaatan dalam rangka ibadah kepada mereka, menghalalkan yang diharamkan Allah. Lalu orang-orang mengikuti orang yang menghalalkan tersebut. Nah, ini terjadi kepada umat Muhammad. Terjadi perselisihan ulama 4 mazhab misalnya. Sebelumnya mungkin juga perselisihan akidah. Setelahnya juga ada perselisihan mazhab. Kemana kita ikut? Kita ikut pada dalil. Kita diperintahkan ikut qala Allah qala Rasul. Kenapa ulama berbeda pendapat? Ulama kalau mereka berbeda pendapat, mereka dapat pahala. Karena mereka itu salah itu bukan sengaja. Mereka salah bukan sengaja. Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada fatwa lama, ada fatwa baru. Ketika beliau di Mesir, fatwanya fatwa jadid. Imam Ahmad mengikuti perselisihan para sahabat. Kalau sahabat punya 5 perkataan, dia bikin 5 fatwa. Sampai segitunya perselisihan banyak. Dan semua bab-bab fikih umumnya semuanya khilaf, perselisihan. Di bab fikih saja kita harus ikut dalil, apalagi di bab akidah. Maka ketika kita bertemu dengan perselisihan para ulama, kita lihat dalilnya. Kalau kita sudah yakin bahwasanya ini adalah perkataan Allah, ini keinginan Allah, ini perintah Allah, dan jelas para ulama banyak yang condong kepadanya atau mungkin lebih menguatkan dalilnya, maka kita ikuti. Kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan perkataan yang menyelisihinya. Kenapa? Ulama tersebut sendiri yang perintahkan. Kata Imam Syafi'i, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Kalau seandainya hadis sahih, itu madhab saya. Walaupun saya tidak tahu. Karena hadis-hadis itu zaman para ulama madhab tidak terkumpul semua. Jadi ada sebagian tempat yang terkumpul hadis beda, satu tempat beda lagi yang terkumpul hadisnya.
Dan kesalahan-kesalahan para ulama itu bukan jadi dalil kita boleh meninggalkan perkataan Allah. Nah itu meninggalkan perkataan Allah di antara perselisihan para ulama itu tidak boleh. Apalagi di zaman kita lihat. Jangankan demi perselisihan para ulama, ada yang perkataan bukan perkataan dari ulama, perkataan orang biasa, atau mungkin perkataan firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat, diikutin sama orang, ditinggalkan dalil-dalil qala Allah qala Rasul. Nah, kita siapapun yang berkata tidak boleh kita ikuti, melainkan kita harus tahu itu dari Allah dan Rasulnya. Makanya kalau seandainya ada perkataan mengenai halal dan haram, kita tanyakan dalilnya apa? Apa sebabnya ini halal? Apa sebabnya ini haram? Nah, Adi bin Hatim ketika dia membantah Rasulullah SAW mengatakan, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukankah para ulama tersebut menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kalian ikut menghalalkannya? Lalu mereka para ulama tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian ikut mengharamkannya. Qala bala, iya benar ya Rasulullah. Qala fatilka ibadatuh, itulah ibadah kalian. Kalian sedang beribadah kepada ulama. Nah, di dalam Islam hanya satu yang pusat yang kita ikuti, satu poros yang satu-satunya yang kita ikuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah wa qala Rasul tabi'an, dan perkataan Rasul adalah mengikut dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Karena kita yakini bahwasanya kita taat itu dalam rangka beribadah. Kalau kita taat kepada Allah, artinya ketaatan kita tersebut dalam rangka peribadatan. Maka kalau kita mengalihkan ketaatan tersebut kepada selain Allah, kita tinggalkan ketaatan kita kepada Allah, maka kita sedang beribadah kepada hal yang lain tadi. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بأنه ليس معناه الركوع والسجود لهم وإنما معناه طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع. Nabi SAW mentafsirkan orang-orang yang mengikuti para ulama dan para orang-orang saleh dan meninggalkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ketaatan kepada mereka dan ibadah kepada mereka. Maka ibadah bukan cuma ruku dan sujud saja. Innama ma'nahu ta'atuhum, sesungguhnya makna ibadah di antaranya adalah mentaati mereka. Ketika orang tersebut mentaati mereka, maka di dalam mengubah hukum-hukum Allah dan menjadikan ganti dari syariat Allah dan menjadikan mereka tandingan-tandingan bagi Allah, faman ata'ahum fi dzalika faqad ittakhadhahum syuraka'un lillah. Siapa yang mentaati mereka dalam hal tersebut, sungguh mereka telah menjadikan ulama-ulama tersebut tandingan-tandingan bagi Allah fi tahlil wa tahrim, dalam menghalalkan dan mengharamkan. Wa hadza minasy-syirk akbar, dan ini merupakan kesyirikan besar. Liqaulihi ta'ala fil ayah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu wa ma yusyrikun. Allah berfirman
dalam surat At-Taubah ayat 31, sambungan dari ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya melakukan atau mengadakan penyembahan atau mengarahkan ibadah mereka hanya kepada Tuhan yang satu, la ilaha illahu. Tidak ada yang pantas dijadikan ilah, sesembahan, melainkan hanya Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini jelas di dalam Al-Quran bahwasanya ketika jelas dari Allah hukum, maka kita tidak boleh sedikit pun beranjak dari hukum tersebut. Kita tidak boleh mengikuti hukum-hukum selain apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu datang dari ulama, walaupun itu datang dari umara, atau itu datang dari orang-orang yang besar di antara kita, atau orang-orang yang diagungkan di antara kita. Maka kita tidak boleh meninggalkan perintah Allah disebabkan perintah mereka. Contohnya, kata Syekh di dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa. Janganlah kalian memakan sesuatu yang belum dibacakan bismillah. Janganlah kalian memakan sesuatu yang belum dibacakan bismillah. Wa innahu lafisq, sesungguhnya itu kefasikan, kata Allah SWT. Jadi orang makan harus baca bismillah. Siapa yang makan tidak baca bismillah, itu salah satu kefasikan. Atau orang menyembelih harus baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, itu sebuah kefasikan. Janganlah kalian makan, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Janganlah kalian makan sesuatu yang belum dibacakan nama Allah di atasnya. Wa innahu lafisqa, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Sesungguhnya syaitan telah mewahyukan kepada teman-temannya untuk berdebat dengan kalian. Ini bisa jadi orang yang mengaku ulama, tahu-tahu dia temannya setan. Bisa, Pak. Temannya setan ngaku ulama. Allah berfirman, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan mewahyukan kepada teman-temannya untuk berdebat dengan kalian, untuk mendebat kalian. Yang haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram. Didebat, udah datang kebenaran masih didebat sama dia. Apa hasilnya? Apa akhirnya? Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, kalian musyrik, kata Allah. Satu ayat. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mengikuti mereka yang mendebat kalian, sudah jelas ini kebenaran dari Allah, lalu datang ada orang mendebat-debat, di debat-debat, kita tahu ini nggak benar, yang benar ini dari Allah. Tahu-tahu didebat terus, akhirnya orang tersebut taat kepada tukang debat ini. Kalau dia taat, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, kamu musyrik, kata Allah. Ini Allah yang bilang. Ini syirik taat, ini bahaya ini. Terjadi kadang-kadang tidak ada bekasnya, tidak ada kelihatan. Kalau sujud kepada patung jelas, nggak ada yang ragu. Nggak ada yang ragu kalau udah sujud sama patung itu musyrik, kita tahu. Kalau sudah bawa sesembahan mungkin ke pantai selatan atau di hadapan patung atau apa, kita tahu ini musyrik, orang musyrik. Tapi kalau ini, siapa yang tahu dia musyrik? Allah yang tahu. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian taati mereka, innakum la musyrikun, kalian musyrik, kata Allah. Kalau sudah jelas kebenaran datang kepada kita dari Allah, kita tahu
perintah Allah. Lalu datang orang-orang, ada orang yang mendebat atau menyalahkannya atau memalingkan daripada kebenaran tersebut. Lalu kita tinggalkan kebenaran demi mengikuti orang tersebut, ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ini maksudnya bisa jatuh bukan kita langsung menvonis, kita nggak tahu siapa yang jatuh ke sini, kita nggak tahu. Allah yang tahu atau orang tersebut yang tahu. Kita nggak tahu siapa yang jatuh ke sini. Jadi kita tidak vonis juga setiap orang yang melakukan kesalahan jangan kita bilang musyrik, tidak. Tapi bisa jadi dia jatuh atau bisa jadi kita jatuh, naudzubillah min dzalik. Kita tidak sadar. Yang tahu cuman yang melakukan tersebut atau Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Wa min hadha at-ta'ah al-hukam wa ru'asa fi tahkim al-qawanin al-wad'iyyah al-mukhalafah li ahkam al-syari'ah fi tahlil al-haram ka ibahat riba wa zina wa shurb al-khamr wa musawat al-mar'ah lirajul fi al-mirath wa ibahat as-safur wal ikhtilat أو تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر وعياذ بالله. Ini bahaya nih Pak, perhatikan nih Pak, ini penting. Ini bukan saya yang bilang, ini Syekh yang bilang. Nanti kalau ada yang nggak setuju nanti tuntut Syekhnya. Kata Syekh, dari ketaatan-ketaatan tersebut yaitu mentaati pemimpin-pemimpin, ru'asa, pemerintah, mentaati pemerintah fi tahkimil qawaninil wad'iyyah, dalam berhukum dengan aturan-aturan perundang-undangan yang dibikin manusia. Boleh kita bikin aturan-aturan, boleh. Bikin perundang-perundangan boleh, undang-undang boleh, hukum-hukum boleh, aturan-aturan boleh, tidak ada masalah. Tapi di dalam berhukum dengan undang-undang tersebut, kalau dia bertentangan dengan hukum-hukum Allah asy-syar'iyyah fi tahlilil haram, dalam menghalalkan yang haram, kaibahati riba, misalnya membolehkan riba, ini nggak boleh kita taat. Walaupun pemerintah suruh kita harus bikin riba, bikin apa, bikin kartu kredit lah segala macam, kita tetap haram, nggak bisa halal, nggak bisa berubah dia. Apapun yang diperintahkan dari pemerintah, kalau itu bertentangan dengan hukum Allah nggak bisa berubah. Misalnya menghalalkan riba atau menghalalkan zina. Misalnya menghalalkan riba ini, misalnya ada bantuan masuk ke bank kita, nanti bunganya sekian segala macam, bunganya tetap haram. Bagaimanapun kita dikasih tetap haram, walaupun dari pemerintah tetap aja haram. Pemerintah yang suruh misalnya tetap haram. Pemerintah nyuruh kita, maksa kita misalnya harus kredit bunga sekian. Kalau jadi pegawai misalnya harus kredit rumah, harus kredit ini, tetap bunganya haram, nggak bisa, walaupun pemerintah yang suruh. Atau zina, membolehkan zina, misalnya aturan apalagi di kita ini, kita minta maaf kalau ada yang tersinggung ini. Ini hukum Allah, ini nggak bisa pakai basa-basi masalahnya. Di negara kita kalau suka sama suka, perempuan laki suka sama suka itu nggak ada hukumnya. Tapi di Islam tetap zina. Kalau paksaan baru ada namanya pemerkosaan. Kalau dalam hukumnya apa? Ada yang tahu hukum sih? Kalau dipaksa baru namanya pemerkosaan, baru ada hukumnya, baru ada dilarang pemerintah. Pemerkosaan dilarang pemerintah. Tapi kalau suka sama suka ini nggak ada hukumnya. Kalau di aturan kita boleh, suka sama suka, ada perempuan nih suka sama laki, laki suka sama perempuan, lalu dia berzina, ini nggak dihukum dalam negeri kita ini, karena hukum Belanda, hukum kita ini kan dari Belanda. Maka ini tidak bisa merubah yang haram ini jadi halal karena pemerintah membolehkan, nggak ada. Tetap aja haram. Tetap para ulama kita menteriakan zina haram, tetap haram. Nggak ada satupun ulama yang benar ya di Indonesia ini yang sudah menghalalkan, walaupun pemerintah membolehkan, nggak ada yang menghalalkan.
Walaupun di hukum kita itu suka sama suka itu nggak apa-apa, nggak masalah. Maka tetap hukumnya haram apapun kejadiannya, tetap haram. Atau syurbul khamar, misalnya khamar. Ada sebagian khamar yang dibolehkan dijual di pasaran, bir bintang atau bir apa gitu. Walaupun bagaimanapun misalnya dibolehkan beredar, tapi tetap itu haram. Bagaimanapun caranya tetap haram, walaupun dibolehkan. Wa musawatul mar'ah li rajul, menyamakan laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya perempuan disuruh melakukan pekerjaan laki-laki. Kalau di dalam Islam laki-laki itu beda dengan perempuan, perempuan beda dengan laki-laki. Kalau sebagian sekarang di negara kita ini dibikin sama, namanya persamaan gender, ya nggak Pak ya? Dibolehkan apapun, dibolehkan sama semuanya. Bahkan disuruh sama. Perempuan ini harus seperti laki-laki, harus bisa begini, harus bisa begini. Walaupun bagaimanapun tetap aja itu nggak boleh. Wa fil miraf, dalam warisan. Ada sebagian warisan itu dibagi dengan cara yang tidak syar'i. Cara syar'i ada ukurannya, ada aturannya, ada hitungan-hitungannya. Maka kalau dibagi dengan cara yang tidak syar'i, bagaimanapun caranya tetap haram. Atau ada uang namanya kalau orang talak itu uang gonogini atau apa namanya. Bagaimanapun cara tetap haram, itu uang orang itu diambilin. Bagaimanapun dibagi, misalnya dibagi sudah dari pengadilan. Ini ada laki-laki perempuan cerai. Nah, ini yang laki-laki dia punya harta sekian, harus dibagi namanya uang gonogini, dikasih yang perempuan sekian. Ini harta dia diambil haram, tetap aja haram. Warisan juga misalnya kalau dibagi dengan cara pembagian yang tidak syar'i, walaupun diputuskan oleh pengadilan, tetap aja haram, nggak boleh dimakan itu, haram. Wal ikhtilat, atau percampur bauran laki-laki perempuan, walaupun itu dibolehkan oleh siapa saja, tetap aja haram. Wa tahrimul halal, dan mengharamkan yang halal, kaman ta'addud zawaj. Nah, ini contohnya misalnya melarang ta'addud zaujat, itu poligami. Bagaimanapun teriak-teriak misalnya di TV atau ibu-ibu menjelek-jelekan, mengatakan atau namanya ada dibilang mata keranjang lah, apa namanya, apa tuh gelar-gelar yang diberikan itu biasanya kalau orang ta'addud itu, mata keranjang atau apa, orangnya penafsu lah atau apa, pokoknya dijelek-jelekan, tetap aja dia syariat Allah, tetap aja boleh. Bagaimanapun orang menjelek-jelekannya, tetap aja dia boleh, karena Allah menjadikan hukum tersebut ada tujuannya. Dan setiap orang yang membenci syariat Allah itu dia bisa jatuh kepada kufur. Misalnya orang ta'addud, itu yang terjadi kepada apa namanya, yang terjadi kepada para sahabat itu dulunya bukan Allah yang perintahkan, tetapi sudah terjadi di kalangan mereka. Ada orang yang istrinya 10, ada yang 15, ada yang 20, bahkan Allah SWT membatasi, disuruh kurangi oleh Allah. Maka diturunkan ayat untuk membatasi, tidak boleh lebih daripada 4. Dan bagaimanapun dilarang, tetap saja. Makin dilarang makin merebak zina. Zina itu merebak karena itu. Nikah dibikin susah, poligami dibikin kayak sebuah kejahatan. Akhirnya orang berzina jadinya. Laku, hotel-hotel kan sekarang laku itu. Sabtu Ahad orang udah kemana? Ke puncak, kemana? Berzina. Ya nggak Pak? Ini kan syariat Allah. Bagaimanapun orang menjelek-jelekan, tetap aja nggak boleh menjelekkan. Tetap aja ini syariat Allah, tetap aja halal. Bagaimanapun misalnya ada ibu-ibu yang nggak setuju, ini kan nggak ada ibu-ibu ya, nanti marah sama saya, takut marah. Ya buktinya saja pemimpin-pemimpin besar kita berta'addud. Soekarno itu 9 istrinya. Buya Hamka 8 atau 9 juga istri. Buya Hamka, Buya. Rasulullah SAW 13 istri beliau.
yang dipakai 9. Maksudnya yang Soekarno itu ada yang cerai, ada yang meninggal. Buya Hamka juga itu tidak lebih dari 4 istri. Dan orang-orang zaman dulu begitu. Di kampung saya juga, saya dari Sumatera, itu datuk-datuk itu walaupun mereka nggak tahu agama, dulunya mereka nggak tahu agama, ada istri yang 10, ada istri yang 20. Ada ceritanya Datuk Maringgi, tahu nggak Pak? Ingat nggak dulu? Nah, itu banyak istrinya. Memang begitu, orang dari zaman dahulu begitu. Bukan Islam yang suruh awalnya, memang begitu, dibatasin oleh Islam. Kalau zaman sekarang dijelek-jelekan seperti itu, apa namanya, kejahatan pada perempuan. Harus pakai tanda tangan lah, apalah, harus dibawa ke pengadilan lah, kayak bikin kejahatan lah. Bagaimanapun caranya tetap halal. Walaupun ditakut-takutin, diapain, tetap aja. Ketika dilarang tuh lihat itu, orang setiap Jumat udah antri ke puncak itu. Ngapain mereka ke puncak itu? Mau makan gorengan di puncak nggak mungkin. Lalu ke hotel-hotel laku sekarang segala macam. Untung aja pandemi sekarang agak menurun nih. Nah ini syariat Allah. Bagaimanapun orang mengharamkan tetap aja halal. Kan katanya di pemerintahan jadi pegawai nggak boleh Pak ya? Kalau pegawai nggak boleh ta'adud ya? Poligami nggak boleh ya? Harus tanda tangan istri ya? Ini kebetulan nggak ada ibu-ibu bebas kita ngomong. Jadi apapun yang dihalalkan Allah tetap halal walaupun bagaimanapun orang mencelanya, walaupun bagaimana orang melarangnya. Dan apapun yang diharamkan Allah tetap haram walaupun bagaimanapun orang membolehkannya. Nah ini baru ta'ah dalam rangka ibadah kita kepada Allah SWT. Walaupun kita tidak melakukannya, ta'adud ini, walaupun kita tidak melakukannya, poligami ini, ketika ada yang melarangnya, lalu kita juga mengikutinya, kita mengikuti maksudnya kita menyetujuinya, maka dalam rangka hal tersebut, dalam rangka penyembahan kepada orang tersebut, kita sudah mentaati hati kita, sudah mentaati dia. Kata Syekh, wa ma asbaha dzalika min taghyiril ahkamillah, dan hal-hal yang berupa hal-hal yang seperti hal tersebut yang merupakan penggantian atau perubahan, merubah hukum-hukum Allah wastibdaliha, dan mengganti dengan hal yang lain bil qanuni syaitaniyah, dengan hukum-hukum syaitan. Artinya selain hukum Allah yang bertentangan dengan hukum Allah itu namanya hukum setan. Karena hak itu, yang benar itu cuma satu. Faman wafaqahum ala dzalika wa radiya bihi. Ini yang paling penting garis bawahi. Siapa yang menyetujui hal tersebut dan dia ridho dengan hal tersebut, wastahsanahu, dan dia merasa itu lebih baik, itu hukum yang itu lebih baik daripada hukum Allah, fahuwa musyrik kafir, kata Syekh. Orang tersebut musyrik kafir kepada Allah SWT. Kalau ada orang yang menyangka bahwasanya ada hukum yang lain lebih bagus, dia lebih ridho dengan hukum ini, dia lebih suka dengan hukum ini, dan dia lebih merasa ini lebih mantap, lebih pas lah, maka dia kafir, musyrik kafir, karena dia telah menjadikan hatinya tersebut lebih condong kepada selain Allah, dan ketaatannya lebih condong kepada ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya Syekh, hal-hal begini kan sebenarnya sepele, cuman ta'adud, cuman poligami, hal sepele. Kenapa dibawakan oleh Syekh? Karena sebagian ada yang membenci ini, dia bisa kufur kepada Allah. Ini jelas syariat Allah. Kalau ada orang yang membenci satu saja dari syariat Allah, kufur dia. Ini bahaya Pak. Satu aja dia benci dari syariat Allah, kufur dia. Misalnya dia bilang, kalau pencuri itu, kalau potong tangan itu nggak benar itu. Saya nggak suka itu. Kalau pencuri itu potong tangan, nggak benar itu. Walaupun dari perintah Allah, itu sudah nggak benar. Kalau di dalam hatinya sudah merasa begitu, dia sudah tidak suka dengan hukum Allah, dan dia sudah merasa bahwasanya ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, maka bisa jatuh dia pada kufuran. Nah kan berat ini. Tauhid ini berat. Tidak ada yang mampu bertauhid kecuali dengan taufik
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seandainya merasa bahwasanya ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah, ada hukum lain yang lebih bagus, yang lebih cocok, yang lebih dia sukai daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma masalah ta'addud, masalah poligami, masalah apa, kalau dia menyangka bahwasanya itu tidak bagus, ada yang lain yang lebih bagus, berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang-orang yang misalnya sekarang yang bikin-bikin hukum itu di Mahkamah Konstitusi lah, atau di MPR, di DPR, di apa segala macam. Kalau mereka bikin hukum, hukumnya sejalan dengan hukum Allah, maka tidak masalah. Berhukum dengan hukum selain Allah, kalau dia masih sejalan dengan hukum Allah, ini boleh. Sebagaimana juga para khulafa juga ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturan pemerintah ada, boleh. Ini yang pertama, jenis yang pertama ini penting nih Pak. Jenis yang pertama, kalau hukum tersebut mereka bikin sejalan dengan hukum Allah atau untuk kemaslahatan bersama, boleh. Yang kedua, kalau hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah. Nah, ini yang masalahnya. Ada hukum mereka bikin yang penetap-penetap hukum ini bertentangan dengan hukum Allah. Ini ada dua hukumnya di situ, wallahu taala alam. Yang pertama, kalau mereka masih yakin bahwasanya hukum Allah lebih baik, tapi mungkin memang kita tidak bisa, ini susah misalnya. Contoh, hukum potong tangan kalau pencuri, hukum pembunuh dibunuh misalnya. Ini kan hukum Allah, ya nggak Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahum" fil Quran, di dalam Al-Quran. Tiap hari kita baca itu. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya, kata Allah. Nah, ini hukum Allah kan dalam Al-Quran. Tiap hari kita baca. Atau hukum Allah, an-nafsu bin nafsi, kata Allah, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni, wal juruha qisas. Dalam Al-Quran kita baca tiap hari. Allah berfirman, jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, luka dibalas luka. Ini hukum Allah. Jadi pembunuh dibunuh. Seperti di Saudi, kalau pembunuh itu di hari Jumat biasanya ada kisosnya itu. Mungkin bapak-bapak yang pergi haji biasanya lihat ya, pembunuh-pembunuh di Saudi itu memang ditampilkan habis selesai sholat Jumat itu, bawa dipotong depan orang ramai. Hukum Allah begitu. Pencuri potong tangannya. Di Saudi masih begitu. Nah, kalau ada yang bikin hukum, dia bilang ini hukum seharusnya atau tidak bisa kita pakai sekarang, kita pakai yang lain. Kalau seandainya dia menganggap yang lain ini pengganti hukum Allah, tapi dia masih yakin hukum Allah itu seharusnya dia taati, tapi dia karena tidak bisa aja, karena dia susah mungkin, atau tidak bisa, atau masih ada alasan, masih ada syubhat, maka ini adalah maksiat kepada Allah SWT. Maksiat, dan ini maksiat besar. Berhukum dengan selain hukum Allah, ini maksiat besar. Ada 3 hukumnya. Kalau seandainya dia yakin bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, hukum Allah ini udah nggak benar, ini udah nggak bisa dipakai, atau hukum Allah ini tidak pas, tidak cocok dengan manusia ini. Yang lebih baik hukumnya hukum yang begini. Kalau dia menganggap ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, ada hukum yang lebih pantas ditaati selain hukum Allah, maka dia jatuh kepada kekufuran, karena ini sudah pakai akidah, pakai keyakinan. Itu makanya Allah jadikan 3 hukumnya. Orang yang berhukum selain hukum Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang pertama, kafir dia, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia bisa jatuh kepada kekufuran kalau dia meyakini hukum selain Allah lebih baik. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Itu bisa dia jadi orang zalim. Kalau dia masih meyakini hukum Allah lebih baik, tapi dia tinggalkan, maka dia zalim.
Atau yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang fasik. Orang-orang jahat, orang-orang fasik. Maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin mentaati hukum-hukum Allah. Yang pertama kali di dalam diri kita, di dalam badan kita. Ini dia ada dua sisi, Pak. Pertama, kita harus mentaati hukum-hukum Allah dengan sebenar-benarnya taat. Di samping kita juga harus taat kepada pemerintah. Hukum Allah juga memerintahkan kita taat kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Maka kita harus mentaati pemerintah bagaimanapun caranya. Kita harus taat kepada pemerintah. Karena ini perintah Allah juga. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat kepada pemerintah. Maka selama pemerintah masih sejalan dengan hukum-hukum Allah, kita katakan sami'na wa ata'na. Kita di atas kepala kita pemerintah. Sami'na wa ata'na. Kita taat. Bagaimanapun caranya, kita harus tetap taat kepada pemerintah selama pemerintah tersebut masih sejalan dengan hukum Allah. Kalau seandainya pemerintah tersebut sudah berbeda dengan hukumnya dengan hukum Allah, ya kita doakan semoga mereka dapat hidayah. Siapa yang tidak zalim? Kita juga zalim. Masyarakat kita juga zalim. Kita doakan semoga mereka dapat petunjuk. Sebagaimana sebagian orang mengatakan pemerintah zalim, pemerintah zalim, pemerintah zalim. Dia juga zalim. Makanya kita kan berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Ya kita sama-sama zalim semuanya. Zalim teriak zalim. Maling teriak maling. Jadi kalau pemerintah sudah berbeda hukumnya dengan hukum-hukum Allah, ya kita doakan. Tapi kita tetap taat kepada pemerintah. Yang ketiga, kalau seandainya kita dipaksa untuk mengikuti yang selain hukum Allah, maka kita tidak boleh taat. Ini ada tiga rincian. Yang pertama, kalau pemerintah itu mengikuti hukum Allah, kita dukung. Kalau kita disuruh ngikutin, kita ikut. Sama-sama kita. Kita sama-sama ikut hukum Allah. Pemerintah mau menegakkan hukum Allah, ayo. Disuruh kita harus taati, ayo kita taat, sama-sama taat. Kalau mereka sudah berbeda dengan perintah Allah, sudah mereka berbuat hal-hal yang selain daripada yang diperintahkan Allah, selama kita tidak dipaksa, ya kita doakan saja mereka. Mereka korupsi misalnya kan, mereka berbuat zalim, berbuat curang, ya mau diapakan, kita tetap taat saja. Walaupun mereka zalim, kita doakan saja semoga Allah SWT beri petunjuk. Yang ketiga, kalau seandainya mereka paksa kita harus mengikuti yang haram, harus bermaksiat kepada Allah, harus melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, harus kita tinggalkan hukum Allah, harus kita mengikuti hukum selain hukum Allah yang diperintahkan atau dipaksakan kepada kita, maka kita tidak boleh taat. Misalnya datang nih presiden, kalian makan babi. Nah contohnya aja misalnya vaksin dulu, vaksin apa namanya, naik haji ya, ada babinya kan. Ini harus kita jauh dan harus kita bantah, nggak bisa. Oh mau divaksin, mau dimasukin minyak babi segala macam, nggak bisa. Kenapa? Allah mengharamkan kita. Babi mau dimasukin ke badan kita, ya nggak boleh lah. Tapi kalau mau dia buat dia, silahkan dia aja yang dosa, kan gitu kan istilahnya. Zaman dulu ini. Kalau sekarang katanya udah halal ya vaksinnya, saya nggak tahu juga. Kalau zaman dulu orang naik haji divaksin masukin suntik babi. Ini nggak boleh kita ikutin. Saya dulu umroh saya pakai aja ini. Ada kartu kuning apa namanya dibikinin sama teman saya. Karena saya tahu waktu itu lagi rame-ramenya dimasukin vaksin babi. Ada teman yang bisa bikinin aja. Ya udah bikinin aja daripada kita disuntik babi. Ini kan kita pakai apa namanya bikin sendiri aja. Akhirnya dibikinin kartu kuning sendiri, bebas apa syarat vaksin apa segala macam. Ya daripada kita disuntik babi gitu kan. Nah kalau dia paksakan ke kita, baru kita tidak boleh ikut. Tapi kalau mereka sendiri misalnya, mereka mau makan babi kayak, mereka mau apa namanya, mau bermaksiat, mau menghalalkan apa segala macam, selama mereka melakukan untuk diri mereka, maka kita doakan terus.
Allahumma ighfir li wulati umurina, ya Allah ampunilah pemimpin kami. Allahumma waffiq wulati umurina lima tuhibbu wa tarda, ya Allah berikanlah taufik dan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kami di atas apa yang Engkau ridhoi dan Engkau cintai. Kita doa terus semoga mereka diberi Allah bimbingan. Kita doakan terus, kita cintai mereka sebagai kita mana kita mencintai diri kita juga. Tidak boleh kita benci, tidak boleh kita laknat, tidak boleh kita membangkang kepada mereka. Selama kita tidak dipaksa untuk melakukan yang haram, maka kita harus taat kepada mereka. Ini ada beberapa tafsil atau perincian yang lain. Mungkin pertemuan selanjutnya akan kita bahas insyaallah karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya akan kita bahas sambungan atau kita kita sambung pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada tanya jawab bagaimana? Kisahnya Ammar bin Yasir itu ya. Ammar bin Yasir yang dipaksa membaca kalimat kufur itu menghina Rasulullah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan dari Bapak kita, apakah boleh dikiaskan kita taat pada pemerintah itu dalam rangka terpaksa? Sebagaimana Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengatakan perkataan syirik atau dipaksa untuk menghina Rasulullah SAW. Lalu datang Nabi SAW kepada beliau, lalu dikatakan, "Ma bika ya Ammar, apa yang terjadi padamu ya Ammar? Sungguhnya aku telah berbuat begini ya Rasulullah, aku telah mengagungkan sesembahan mereka dan aku telah menghina engkau ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Fa in ada faud." Kalau mereka kembali maksa kamu, ulang lagi nggak apa-apa, kata Nabi SAW. Nggak apa-apa, karena terpaksa. Maka ketika ada pemerintah atau orang yang berkuasa terhadap kita, memerintahkan kita, memaksa kita dengan sesuatu, kita harus melakukannya. Apakah boleh kita mengkiaskannya dengan hadis tersebut? Karena terpaksa, seperti sahabat juga terpaksa melakukannya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya karena terpaksa. Jawabannya, wallahu ta'ala alam, kita hitung kadarnya juga. Kita hitung kadarnya. Apakah sudah pantas hal tersebut apa belum? Karena ancaman itu ada kadarnya, Pak. Ada di pembahasan fikih. Itu makanya kita harus menuntut ilmu biar kita jadi faqih, faham. Ada di dalam pembahasan fikih itu al-ikrah namanya, bab al-ikrah, bab dipaksa atau terpaksa. Ada dua jenis terpaksa itu. Yang pertama, yang terpaksa apa istilahnya? Yang pertama, yang orang yang terpaksa benar-benar terpaksa. Astagfirullah.
belum hadir di ingatan saya istilah fikihnya. Jadi ada yang terpaksa, benar-benar terpaksa. Ada lagi yang terpaksa, dia itu belum sampai ke derajat terpaksa sebenarnya, tapi dia sudah merasa terpaksa. Misal contoh, ada orang, ini dalam pembahasan talak biasanya kalau di ini kan para ulama, dicontohkan para ulama. Ada orang yang mengatakan kepada seorang suami, talak istri kamu, lalu ditodongkan pakai pedang, taruh di lehernya pedang, talak istri kamu. Lalu dia katakan, saya talak istri saya, maka talaknya nggak jatuh. Kenapa? Karena dia dalam keadaan terpaksa. Berarti dia nggak dosa dan hukumnya batal. Dia juga nggak ada masalah, bebas dia daripada konsekuensi perkataan dia. Kalau sudah pedangnya ditaruh di lehernya, suruh talak istri kamu. Kalau tidak talak, saya tebas kamu. Maka ini terpaksa namanya, mukroh. Maka ini tidak jatuh talak dan dia tidak berdosa juga. Bahkan kalau dia tidak melakukan, bisa jadi dia berdosa karena dia terancam terbunuh. Dia pilih talak atau membunuh dirinya. Kalau dia pilih membunuh dirinya, seakan-akan dia sendiri yang bunuh dirinya. Maka dia harus sengaja mentalak istrinya, karena dia dalam keadaan terjepit, terpaksa, genting. Nah, ini mukroh yang pertama. Ada lagi mukroh yang kedua, dia itu masih ada khiyar di dalamnya, dia masih ada pilihan di dalamnya. Kalau masih ada pilihan di dalamnya, maka dia harus pilih dulu. Misalnya ada orang yang paksa, seorang suami dipaksa untuk mentalak istrinya. Talak istri kamu, kalau tidak saya sentil kamu. Ini sentil nggak apa-apa, sentil aja nggak apa-apa, kan nggak ada masalah. Saya sentil lagi nanti, ya nggak Pak? Jadi ini belum mukroh hakiki, belum betul-betul terpaksa, benar-benar terpaksa, yang dia ancamannya nyawa. Nah, sekarang kata pemerintah harus punya kartu kredit misalnya. Semuanya harus punya kartu kredit, kalau enggak dapat bantuan. Ya udah, jangan dapat bantuan juga nggak apa-apa, Allah bantu kita insya Allah. Kan gitu. Kan ini kan kita nggak terpaksa. Oh, dipaksa kita harus punya kartu kredit. Harus kita bikin hutang dulu, bikin hutang atau apa segala macam, bikin riba. Kalau tidak dapat bantuan BLT misalnya. Ya udah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Allah kaya, kita minta aja sama Allah. Ya nggak Pak? Nah, ini masih belum terpaksa yang hakiki, masih punya pilihan kita. Tapi kalau seperti Ammar bin Yasir tadi, dia terpaksa, sudah nggak ada pilihan. Kalau nggak dia mati, karena ibunya sudah ditusuk, rahimnya sudah ditusuk, bapaknya juga sudah dibunuh. Dan tinggal dia nih, mau dibunuh lagi. Akhirnya dia agungkan sesembahan orang musyrik dan dia hina Rasulullah SAW di depan orang musyrik. Maka ini sudah benar-benar terpaksa, nggak mungkin lagi dia untuk mengelak. Kalau seandainya dia mengelak, bisa jadi dia dibunuh. Maka sudah, ini terpaksa yang benar-benar hakiki, terpaksa. Nah, di dalam fikih ada istilahnya, belum hadir di ingatan saya, mudah-mudahan Allah beri saya kembalikan, Allah ingatkan saya. Itu ada dua. Maka kalau seandainya dia yang terpaksa, yang benar-benar terpaksa, itu tidak ada masalah. Dia makan yang haram juga nggak masalah. Misalnya ada yang mau ditembak kita atau mau dipancung, makan babi, kalau nggak kamu mau makan, saya potong kepala kamu. Sudah benar-benar mau dipotong, maka dia makan aja. Makan lezat, halal, nggak apa-apa, halal itu. Karena dia terpaksa. Tapi kalau kamu makan babi, kalau enggak nanti saya jelek-jelekan kamu di depan orang ramai. Ya udah, jelek-jelekin aja, nggak ada masalah. Itu tidak benar-benar terpaksa. Kalau enggak nanti misalnya kamu tidak dapat bantuan BLT misalnya, ya udah nggak dapat, nggak masalah. Nah, ini wallahu taala alam, sudah terjawab Pak kira-kira. Jadi kita bisa ukur sendiri, tapi kita harus fakih. Jangan kita, sebagian orang kan kadang-kadang agak, istilahnya dalam bahasa fikihnya itu ada tingkatan ilmu itu. Paling tinggi itu, paling rendah itu jahil, paling tinggi itu alim, ilmu namanya.
Ada orang kadang-kadang dia jahil dengan ilmu itu apa, kondisinya. Dia tidak mengerti kondisinya. Jadi kita harus faqih, kita harus mengerti kondisinya. Apa udah benar-benar ini kita sampai di derajat itu atau tidak? Kalau sudah benar-benar sampai di derajat itu, kita sudah pertimbangkan dengan ilmu, kita lihat udah sampai di derajat itu, maka kita lakukan saja yang haram itu. Tidak ada masalah. Itu namanya yakni darurah. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Kata usul fikih mengatakan yang darurat itu menghalalkan semua yang haram. Yang haram itu bisa jadi halal dia ketika dalam keadaan darurah. Kita terpaksa, sudah darurat, sudah nggak bisa lagi. Harus kalau enggak itu bisa membahayakan jiwa raga kita, maka itu menjadi halal yang haram tersebut. Maka kita ukur dulu. Kalau kita sudah tahu ukurannya, baru kita putuskan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Hah? Cukup. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi pertanyaan Pak sebelum kita akhiri? Ya, silakan. Doa kalau seandainya doanya itu baik dan benar, Allah Ta'ala alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau seandainya doa itu baik dan benar, selama dia tidak diikat dengan sesuatu, tidak masalah. Pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah. Misalnya, kan nggak ada diajarkan Nabi SAW, ya Allah tambah rezeki saya ya Allah. Ya Allah ini anak saya mau menikah ya Allah. Kan doa juga itu. Tolong carikan jodohnya ya Allah. Boleh aja selama dia tidak diikat dengan sesuatu. Yang jadi salah itu kalau ada pengikatnya. Kalau diikat atau jenis-jenis zikir, jenis-jenis salawat yang diikat dengan sesuatu, nah, itu bisa jadi salah dia. Contohnya, selalu setiap kita assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, al-fatihah. Kenapa? Itu bukan tempatnya. Kan ada ikatannya itu. Ada tempatnya. Ada tempat khususnya. Baik itu tempat beradanya atau tempat di waktu khususnya atau keadaan khususnya. Kalau dikhususkan, maka ini bisa jadi bid'ah. Kalau dikhususkan. Yang bid'ah itu sebenarnya pengkhususan. Banyak ibadah-ibadah itu sebenarnya pilihan aja kita. Tapi ketika dia sudah dikhususkan, bisa berubah dia jadi bid'ah. Al-Fatihah kan bagus Pak, ya enggak? Al-Fatihah bagus, tapi kalau kita ikat dengan kekhususan sesuatu, misalnya kita baca selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, al-Fatihah. Nah ini dari mana? Kita tanya dulu, ini ajaran Rasulullah apa tidak? Tapi kalau dia sambil jalan, al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, sambil jalan nggak ada masalah, terserah dia aja. Tapi kalau dia ikat dengan sesuatu, maka ini bisa jadi bid'ah. Karena Nabi SAW mengikat sesuatu hal tersebut dengan hal yang sudah ditentukan. Misalnya, ketika assalamualaikum Nabi SAW membaca astaghfirullah, ya Pak, astaghfirullah. Maka harus kita ikutin, karena itu tempatnya tempat khusus, diikat ya. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Selama dia tidak diikat dengan sesuatu, maka boleh-boleh saja. Nah, dan juga hitungan sesuatu, misal pengikat itu misalnya tempat, itu ikatan itu. Yang kedua waktu khusus, tempat misalnya dia harus baca di masjid misalnya. Kalau dia tidak baca di masjid, ini ada sesuatu. Misalnya dia harus baca salawat badar ketika masuk masjid. Nah berarti dia sudah mengikat salawat itu dengan kekhususan masjid. Atau waktu tertentu, misalnya dia kalau misalnya tuh dengar ayam kan ada waktunya tuh, misalnya ayam berbunyi itu. Ayam itu sebenarnya tempat mustajabah doa. Boleh kita doa apa aja. Tapi ketika dia dengar ayam misalnya, dia doanya misalnya ada doa khusus dengan itu. Atau misalnya setiap matahari keluar dia ada doa khusus yang dia khususkan. Oke, tidak boleh. Terus juga ada hitungan. Misalnya dia baca
La haula wala quwata illa billah, anggap saja itu ya. Dia baca 2000 kali atau 1000 kali. Nah, ini dia berarti dia khususkan ini. Baca la haula wala quwata illa billah boleh aja, tapi kenapa hitungannya itu kenapa dibikin 1000? Ada lagi yang kadang-kadang aneh, bahkan zikirnya Allah 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 Allah, itu bukan zikir itu nama Allah. Ya Allah 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 diapakan Allah? Kalau misalnya subhanallah, maha suci Allah, kan kita tahu maha suci Allah. Atau baca subhanallah 1000 kali. Kenapa 1000? Karena ada kekhususan dari Nabi SAW, itu sudah dijelaskan. Misalnya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, pagi itu 10 misalnya. Ini ada ditentukan. Atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada hitungannya jadi 100. Nah, ini hitungannya harus sesuai dengan perintah. Kalau dia misalnya kayak Bapak bilang tadi, dia jadikan zikir tersebut tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya di dalam sisi hitungannya, maka ini juga jatuh kepada kesalahan. Bacalah la haula wala quwata illa billah 500 kali. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh Ustaz? Kan bagus la haula wala quwata illa billah. Ya, tapi kenapa dibaca 500? Nanti dia baca 500 terus setiap hari. Lalu dia ajarkan anak istrinya harus baca ini. Lalu dia ajarkan kaum muslimin. Lalu dia perintahkan kepada orang, siapa yang tidak baca ini berarti dia tidak akan selamat. Itu ujung-ujungnya nantinya macam-macam nanti akhirnya itu. Padahal itu cuma zikir yang dia bikin sendiri aturannya. Aturannya nggak ada. Kalau selama dibebaskan oleh syariat maka bebas. Boleh saja. Nah, pagi petang juga begitu. Kalau seandainya pagi ada yang khusus, maka tidak boleh kita ganti. Misalnya kita zikir pagi petang, zikir khusus mengenai dapat jodoh misalnya. Nggak boleh. Karena dia ada zikir khususnya. Pagi itu asbahna wa asbahal mulku lillah, ada waktu khususnya. Kalau zikir pagi, kalau zikir habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali semuanya, atau apa, ada zikir khususnya. Selama dia tidak ada kekhususan, bebas. Kita mau apa aja bebas. Bahkan yang jelek aja dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang berdoa, dia berdoa, ya Allah, selama engkau, kalau seandainya engkau mau mengazab aku di, ini kata dia ya, selama engkau memang mau mengazabku di akhirat, cepatkan saja di dunia ya Allah. Akhirnya aku kan tidak diazab di akhirat. Dia doa itu. Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya. Nabi SAW lihat dia itu benar-benar kayak orang sakit yang belum pernah Nabi SAW melihat sakitnya itu. Betul-betul tersiksa hidupnya itu. Badannya kurus, kerontang, rambutnya rontok, segala pokoknya udah hancur badannya. Kata Nabi SAW, kalian pernah tahu dia ini berdoa apa? Mungkin dia berdoa nggak nih? Ini kayaknya azab atau apa, aneh ini, penyakitnya aneh. Kalau kalian tahu dia lagi pernah berdoa apa? Kata orang tersebut, iya, saya berdoa kalau seandainya engkau nanti mau mengadab ya Allah, lebih baik azab di dunia saja. Maka jangan begitu, kata Nabi SAW. Kalau mau berdoa, minta afiah. Itu makanya sebaik-baik doa, yaitu doa yang datang dari Al-Quran dan hadis, lebih baik daripada doa yang kita bikin sendiri. Boleh kita bikin, boleh. Tapi itu akibatnya kayak sahabat tadi. Dia berdoa, dia pikir begitu bagus. Padahal sudah ada doa dari Al-Quran dan dari Sunnah yang lebih bagus. Lalu dia bikin. Jangan begitu, kata Nabi SAW. Kalau kamu minta azab, didatangkan Allah azab. Minta azab, kalau seandainya nanti ada azab di akhirat, lebih baik kasih azab aja di dunia. Kalau kalian mau berdoa, kata Nabi SAW, minta kepada Allah afiyah. Afiyah itu ya ini keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta keselamatan dan afiah dan ampunan, maaf di dunia dan di akhirat. Lebih baik berdoa afiah, minta diberi keselamatan yang sesuai datang dari Al-Qur'an dan dari hadis, itu lebih baik. Tapi kalaupun dia doa selain dari Al-Quran dan dari hadis, nggak apa-apa. Tapi nanti bisa jadi kalau seandainya salah doa, begitu jadinya kayak sahabat itu. Diazab dia, tersiksa dia hidupnya. Karena dia minta azab, dia sendiri yang minta azab. Ya Allah, azablah aku di dunia kalau memang nanti di akhirat mau diazab. Azab aja di dunia. Datang azab Allah SWT. Maka sebaik-baik doa, doa ma'thur namanya, doa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Kalaupun mau kita tambah, nggak apa-apa, boleh kita tambah.
selama tidak ada pengikat, pengkhususan yang akhirnya dijadikan syariat baru, jadi bid'ah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.